Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Selasa 4 Oktober 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 688, baitnya yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Zakaria 8 ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu, telah terjadi kerusuhan di sebuah stadion sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Lebih dari 400 orang menjadi korban, 127 diantaranya tewas. Sungguh sebuah tragedi kemanusiaan yang menimbulkan duka yang amat dalam bagi bangsa Indonesia dan dunia sepak bola secara umum. Terlebih lagi duka amat dalam bagi para keluarga korban yang meninggal. Kerusuhan terjadi karena berbagai ketidakbenaran yang terjadi di sana. Dimulai dari ketidakbenaran yang dilakukan oleh supporter pendukung Arema Malang. Mereka tidak terima tim sepak bola kesayangannya kalah dari Persebaya, lalu memasuki lapangan dengan kemarahan. Padahal itu tidak diperbolehkan. Ditambah lagi dengan penanganan aparat polisi yang menggunakan gas air mata yang dilontarkan kepada penonton yang masuk ke lapangan maupun yang masih berada di tribun. Padahal penggunaan gas air mata untuk menghalau penonton yang rusuh di stadion oleh FIFA dilarang untuk dilakukan. Ditambah lagi kekerasan berupa tendangan dan pemukulan yang dilakukan aparat kepada para perusuh, menambah jumlah ketidakbenaran yang dilakukan dan terjadi dalam kerusuhan itu. Kedamaian yang terjaga sejak pertandingan dimulai sirna dan berubah menjadi kerusuhan yang amat mencekam oleh karena serangkaian ketidakbenaran yang terjadi. Firman Tuhan hari ini adalah perkataan Allah kepada umat Israel melalui Zakaria. Allah ingin memulihkan kembali keadaan umat agar dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu Allah memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh umatnya, yaitu berkata benar kepada sesama dan bertindak yang benar melalui pelaksanaan hukum atau aturan yang benar. Semua itu akan mendatangkan damai bagi mereka. Pintu gerbang adalah pusat interaksi masyarakat pada saat itu. Banyak orang berkumpul di pintu gerbang karena di sanalah perdagangan terjadi. Oleh karena itu kebenaran harus ditegakkan di sana. Perkataan yang benar harus diwujudkan di sana. Karena jika ada berita dan ucapan yang tidak benar disampaikan di pintu gerbang, maka akan segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Maka kedamaian kota bisa sepenuhnya terancam oleh karena berita bohong yang menyebar melalui interaksi di pintu gerbang, dan oleh karena aturan yang tidak diindahkan di sana. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, melalui kehadiran, pengajaran, dan kematian Kristus, Allah telah menghadirkan kedamaian bagi kita dan dunia.
malaikat menyampaikan kepada para gembala, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Damai itu dihadirkan Allah di dalam keluarga kita, gereja kita, persekutuan-persekutuan kita, dan masyarakat serta negara kita. Semua itu harus dijaga dengan memperlakukan kebenaran di dalamnya, baik melalui perkataan yang benar, juga melalui pelaksanaan hukum dan aturan yang benar. Perkataan yang benar bukan menyebarkan hoaks dan fitnah. Perkataan-perkataan yang membawa damai. Tindakan yang benar sesuai aturan, bukan tindakan sesuka hati yang didorong oleh egoisme dan kemarahan tak terkendali. Dengan cara itulah kedamaian Allah terpelihara dalam hidup kita. Untuk itu, perlu hati yang tunduk kepada Allah, mendahulukan keinginan Allah, dan menanggalkan keinginan hati yang egois dan bertentangan dengan kehendak Allah. Marilah kita jaga dan nikmati kedamaian dalam hidup kita pribadi dan relasi yang dengan sesama, melalui perkataan dan tindakan yang benar yang mendatangkan damai. Jangan ubah kedamaian itu menjadi keretakan relasi, apalagi kerusuhan karena perbuatan dan perkataan yang tidak benar yang bertentangan dengan kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk kedamaian yang Kau telah hadirkan di dalam hidup kami melalui Kristus yang memperdamaikan kami dengan Engkau. Biarlah perdamaian itu boleh kami jaga dalam relasi kami dengan sesama kami, melalui tindakan dan perkataan yang benar, yang seturut kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.